Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami, Tuhan, untuk memuji muliakan nama-Mu, untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Engkau yang hadir Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Hadirat-Mu Tuhan itu yang kami rindukan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyembah
satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa ini. Mari kita bangkit berdiri, memandang wajah wajahmu, mengikuti
Sungguh kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji-muji nama-Mu, untuk menyembah Engkau. Biarlah semua pujian penyembahan kami dedikasikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Sekarang berbicaralah, berfirmanlah, bersabda di tengah-tengah kami. Kami rindu Kau bentuk hidup kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, urapi kami, urapi firman-Mu, urapi juga hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berbicara dengan bahasa sederhana, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau diagungkan. Mau yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati dan siap untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus yang siap melakukan firman Tuhan sama-sama katakan. Sekali kita berikan tepuk tangan dong buat tim musik kita hari ini. Wow, Mas David keren banget. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Wow, senang sekali bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Nathan Cilina yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Baik, tema bulan Oktober ini kan sebenarnya hampir sama semua. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa namanya? Temanya Keep the Fire Burning. Hampir semua sama. Berarti minggu pertama, kedua, ketiga udah ya. Minggu keempat nggak usah deh. Jadi kita pulang langsung ya. Enggak. Saya tahu hari ini saya akan berbicara mungkin dari perspektif yang berbeda saya. Saya nggak tahu ketika saya persiapan ini, udah saya ikut tuntunan Roh Kudus aja gitu lah. Mana ada dokter teologi lagi sininya terserah ke sana. Tapi biar kita sama-sama ya, kita akan belajar sama-sama 3, 2, 1. Keep the fire burning. Nanti menjaga agar api itu tetap menyala. Apa sih yang fire? Apa sih yang menyala? Yang menyala apanya? Ya rohnya dong. Yang harus fire, yang harus menyala ya rohnya. Kalau roh kita menyala, wah, itu keren ya. Amin. Kalau roh kita menyala, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, ujungnya menang. Oh ada amin. Iya, rohnya sebenarnya. Makanya beberapa teman saya, soalnya gue kalau pelayanan sama lu ya, gue tuh kayaknya menyala banget gitu. Nggak pernah loyo gitu, nggak, maksudnya nggak kelihatan lemes gitu. Itu nggak rahasia, rohnya menyala. Rohnya fire. Kalau rohnya fire, hidup kita pasti semangat dalam segala hal. Dan mulai dikatakan amin. Tapi seringkali kita lupa sama roh. Kan sering ya, Pastor Nathan menyampaikan bahwa tubuh kita tuh terdiri dari 3 elemen. Pertama kan tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali itu kita hanya memikirkan tubuh kita. Habis ibadah gue mau makan apa ya? Mau makan nasi goreng, capcay, uyung hai. Tubuh hanya dipikirin ya kan. Habis itu kadang-kadang jiwa perlu nggak healing mulu. Boleh healing, boleh. Bukannya nggak boleh. Tapi healing aja. Sudah healing boleh. Sebenarnya nggak boleh, nggak apa-apa healing boleh. Mikirin makan apa. Tapi lebih terpenting daripada itu semua adalah roh. Kadang-kadang kita lupa kasih makan roh. Roh perlu dikasih makan nggak? Perlu. Roh itu sering lupa dikasih makan karena selera makannya itu udah kecil, udah nggak nafsu makan untuk memberikan makan roh. Biar hari ini kita nafsu, katakan nafsu, untuk memberikan makan roh. Dengan apa ya? Ntar kita akan lebih lanjut lagi ya. Jadi kalau roh kita kuat, maka manusia rohani kita kuat, sehingga ujungnya kita dapat menanggung segala sesuatu. Amin. Pertama ini dia. Agak pernah api sih. Ya hari ini kita mau nyala semua. Amin. Nah konteksnya adalah ini ya, imamat dan Roma. Saya mungkin gak banyak kupas tempat lain, tapi mungkin saya akan kupas perkata demi perkata dari perspektif yang beda, ya, kontekstual. Imamat 6 ayat 12 bicara ini. Temanya adalah korban bakaran.
Ayat 12 ini bicara ini, tapi saya bikin 1, 2, 3. Pertama adalah api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya apa? Terus menyala. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Habis itu apa? Setelah itu dia akan mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dan yang garis kuning itu saya akan membahas. Pertama, ini dia. Kata api. Next. Kata api itu melambangkan kehadiran Allah, kekudusan Allah, Roh Kudus. Api juga ada elemen yang sangat kuat, penuh energi, dan memiliki banyak simbolis. Api juga dapat melambangkan semangat, melambangkan keberanian, melambangkan transformasi, ada perubahan. Dan kata api juga melambangkan kekuatan hingga apa? Pemurnian. Api itu nggak ada yang loyo. Makanya kalau roh kita ada dalam tiap kehidupan menyala-nyala, itu pasti orangnya semangat. Ada orang yang kelihatan semangat itu bisa kelihatan kok. Berarti api dalam hidupnya itu mulai kerayap-kerayap. Apa bahasa kerayap-kerayap ya? Di kamus besar bahasa Indonesia kagak ada itu kerayap-kerayap. Apa tuh bahasa kerayap-kerayap? Redup-redup. Nah, redup-redup mungkin kamus besar bahasa Indonesia kata bahasa redup-redup, kerayap-kerayap, sudah ya. Kelihatan kok dari hidupnya. Tapi kalau orang semangat, berarti api Roh Kudusnya itu menyala. Karena Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Penderitaan itu masalahnya, pergumulannya, apakah itu semua. Tapi kalau semangat dapat menanggung penderitaan. Amin. Saya berdoa biar hari ini yang mulai kerja-kerja, redup-redup, mari kembali menyala. Amin. Api itu kembali menyala. Kata mezbah secara harfiah mengacu pada altar, yaitu tempat di mana umat memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Artinya ada yang dikorbankan ikut Tuhan. Tapi jangan ikut Tuhan ke gereja, apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Tapi biar kita ubah hari ini, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin ya. Ini korban apa itu yang korbankan? Jawab. Iya kan? Hari Minggu biasanya mungkin Senin sampai Sabtu kerja, tapi Minggu datang ke gereja. Habis itu apalagi mungkin korban pikiran, tenaga, mungkin uang, apalagi hobi loh, hobi juga. Wah enakan Minggu tuh mancing kemana gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi mendingan Sabtu, biar hari Sabtu hari Sabat, biar kita membawa korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kepentingan pribadi juga kita harus korbankan di atas mezbah. Ada yang kita harus korbankan. Jangan ibadah dikalahkan oleh hobi kita. Jangan ibadah dikalahkan oleh healing kita. Jangan ibadah dikalahkan oleh kepentingan pribadi kita. Semua itu boleh nggak? Boleh. Tapi biar itu nomor kedua. Amin. Jadi kata mezbah ada korban yang harus kita korbankan kepada Tuhan. Habis itu kata padam. Padam itu ya istilahnya mati ya, nggak menyala, tidak berkobar lagi, lemah, nggak semangat, letih, lesu, berat, minumlah antimo. Jadi letih, lesu, berat. Orang itu terlihat loh. Kalau apinya nggak menyala itu kelihatan ada letih, lesu, lemas. Tapi kalau orang bersemangat itu kelihatan apinya. Amin. Dan itu adalah kata padam. Selanjutnya kata imam. Kata imam adalah seorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin ibadah dan melakukan ritual keagamaan. Imam adalah perantara antara Allah dan umatnya. Wah sekarang sih zaman sekarang enak ya. Oh zaman dulu tuh menghadap Tuhan tuh nggak sembarangan. Ya.
Kalau keluar ke pelataran kudus harus dipakai diikat-ikat ya kakinya, kira-kira masih ada kelincingan. Padahal pas Natalnya nggak sembarangan. Harus orang-orang yang benar-benar hidupnya kudus banget berhadapan Tuhan. Tapi ini gambar kasih karunia. Tapi kita jangan menyepelekan kasih karunia kita. Bebas, berikan kebebasan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi imam adalah perantara antara Allah dan umatnya, bertindak sebagai wakil mereka di hadapan Allah untuk mempersembahkan korban. Kalau zaman sekarang istilahnya ya pastor atau istilahnya sebagai worship leader yang membawa umat Tuhan masuk, ya kan? Kalau di rumah tangga ya suami sebagai imam. Jangan di rumah tangga istri ini sebagai imam, saudara. Tapi biar kita sebagai imam, suami-suami katakan amin. Amin. Kita yang harus mengatur persembahan korban kepada Tuhan. Imam harus menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak. Puji Tuhan, saudara. Saya setiap malam bawa istri saya doa, si Sasya juga. Tapi kadang-kadang apanya lupa, kadang-kadang anak ingetin. Ayo kita doa, luar biasa ya. Iya. Sampai makan aja kadang-kadang udah makan, doa lagi. Sasya udah makan, itu kebiasaan Pak. Doa makan mulu harus. Ya. Jadi doa sebagai imam kita harus menjadi teladan bagi anak, istri. Karena imam yang membawa istri, anak masuk dalam hadirat. Amin. Itu dia kata imam. Dan kata kayu sebagai bahan bakarnya, benar kayu. Api itu sebagai bahan bakar. Kayu itu bahan bakar. Zaman sekarang tuh diibaratkan dengan apa? Kalau zaman sekarang kan kalau korban bakaran lumes ya harus ada kayunya supaya kebakaran. Tapi kalau zaman sekarang istilahnya kita harus ada doa, pujian dan penyembahan. Katakan ya sama-sama 3, 2, 1 doa, pujian dan penyembahan. Biar ini menjadi kesukaan saudara dan saya. Amin. Prayer is power. Doa adalah kekuatan. Amin. Lihat ya di tokoh-tokoh di Alkitab. Siapa mereka, saudara? Abraham setiap mau tempat yang baru dia selalu bangun mezbah. Kan mezbah tempat perjumpaan dia dengan Tuhan dan membawakan doa, pujian dan penyembahan. Dan di sorga pun juga hanya ada doa, pujian dan penyembahan. Dan kalau saya mau puji Tuhan ya, puji Tuhan aja karena anugerah aja ya. Karena pelayanan saya pertama juga jadi seorang kedua syafaat. Nggak jauh-jauh dari situ. Ada sebagai worship leader. Jadi dituntut ya mau nggak mau suka berdoa, suka memuji, suka menyembah Tuhan. Biar ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita, saudara. Supaya apa? Bahan bakarnya supaya menyala. Katakan menyala, saudara. Kalau doanya nggak kencang, pujian penyembahan nggak kencang, itu kelihatan, saudara. Jadi apinya itu keriup-keriup. Kata lemak itu menunjukkan bagian hewan yang terbaik atau yang paling gemuk dari kawanan hewan. Itu Kejadian 4 ayat 4 itu tentang Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, dan Tuhan mengiyakan korban persembahan itu. Lemak itu bicara masalah yang paling terbaik dari setiap kehidupan kita. Apa sih yang terbaik dari hidup kita? Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita bawa korban pujian penyembahan itu menjadi wangi-wangian bagi Tuhan. Amin. Jangan yang bercacat seperti Pastor Stephen kemarin minggu pertama ya di imamat. Jangan bercacat celak, tapi biarlah kita memberikan korban-korban seperti lemak ini, korban yang terbaik buat Tuhan. Lanjutnya itu Imamat 6 ayat 12 dan ayat 13-nya. Nah ini dia bagi. Harus dijaga supaya api itu tetap menyala di atas mezbah. Jangan biarkan padam. Bagaimana caranya? Wah, caranya gimana nih? Ya caranya ya harus dijaga. Dan dijaga itu harus konsisten. Katakan konsisten. Ya doa itu harus konsisten. Kadang-kadang kalau nggak konsisten, hari ini doa, besok nggak doa. Tapi kalau konsisten terus, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau masalahnya apa kayak, tetap konsisten. Nah itu harus dijaga. Yang jaga siapa?
Yang jaga siapa? Bukan istri kita, bukan suami kita. Yang jaga ya kita sendiri dong. Amin. Mau api itu menyala, mau nggak menyala, ya tergantung kita sendiri. Amin. Jadi jangan menyalahkan orang lain, dan jangan menyalahkan keadaan sekitar, dan jangan mengalahkan keadaan orang lain. Justru gara-gara dia menjadi malas. Jadi api itu mau menyala atau tidak menyala tergantung kita. Bukan tergantung kanan kiri kita, bukan karena keadaan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita cek, kita servis kita hari ini. Mungkin yang kerep-kerep, mungkin ada yang rusak. Mari kita benerin kembali. Supaya apa? Supaya kembali menyala. Bagaimana caranya? Supaya api di atas mezbah itu terus menyala. Nah ini dia, ini tadi ya. Ada kayu, ada diisi dengan doa, pujian, dan penyembahan. Saya bawa korek api sana. Ada 2 korek api. Nah, korek api ini diisi dengan gas. Yang satu lagi saya habisin dengan gasnya, dan tidak ada sama sekali gasnya. Jadi tidak ada sama sekali isinya. Coba kita cek ya, yang tidak ada isinya. Nyala nggak? Nyala nggak teman-teman? Nggak nyala. Jadi apinya itu nggak ada sama sekali. Itu saya tahu, nggak ada, kosong. Fisiknya ada nggak? Fisiknya ada. Orangnya ada. Masih hidup nggak? Masih hidup tuh api-api. Tapi dia nggak mau menyala. Tapi kalau diisi firman dengan isi doa, pujian, penyembahan, maka pas dia dicas langsung orang. Tapi maka itu hidup kita harus diisi, jangan kosong. Ini analoginya gampang sekali. Tiba-tiba saya ingat, ilustrasi sebenarnya. Harus diisi, hidup kita juga harus diisi. Enggak, kok bisa kok? Ya bisa hidup, cuma sekedar fisik. Makanya kalau sekedar fisik hidup kita tanpa roh, kita mudah digoyang oleh masalah. Kita mudah digoyang oleh pergumulan. Ada badai sedikit, nyerah. Ada masalah sedikit, izin ke pastor, izin. Salah. Justru konsep kita rubah nih. Kalau tahu kita loyo, udah tahu nih kita udah mulai kerayuk-kerayuk, datang dong ke DPJ. Amin. Amin. Apa DPJ? Doa, pelaya aja. Di situ apinya membakar. Jadi kita yang ngelola masuk istilahnya air mendidih, kita air nggak mendidih, air dingin kita masukin ke mendidih, akhirnya kembali mendidih itu kami menyala kembali. Jangan udah tahu loyo, izin. Salah. Justru ketika ada perkumpulan, ada badai, kita harus melekat sama Tuhan Yesus. Amin. Kita harus terhubung dengan Dia, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Karena ingat, Allah itu adalah api yang mahusah. Jadi jangan dekat, jangan jauh-jauh daripada. Kalau dekat itu, waduh, terus on fire, terus menyala. Saya pikir saya juga hidup nggak pernah loyo, benar. Karena apa? Saya kuatnya di doa. Doa, kalau doa tuh kuat. Iya bro. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Kalau kita loyo mulai lemas, yang tahu siapa? Diri kita. Dan kita harus sadar diri sendiri. Jadi kalau udah lemas, saya kalau loyo gitu ya, tapi nggak ada ibadah, nggak ada. Saya sendiri masuk ke kamar, tau nggak Pak? Bahasa roh. Orang pada sekarang apa ya? Orang pada dulu sendiri aja orang karantina. Orang pada sekarang apa ya? Orang apa? Itu seperti seakan-akan seperti kayak ada kekuatan yang baru. Amin.
Doa itu waduh, prayer is power. Itu khotbah satu perikop tentang Hizkia tuh. Ada kekuatan, ada nggak yang kita doa? Habis itu, aduh gue biasa aja. Something wrong sebenarnya. Tapi kalau kita doa, itu seperti kayak ada kekuatan yang baru. Memang ketika kita dekat itu banyak halangan banget. Ketika kita mau berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan itu tantangannya banyak. Yang udah pasti adalah iblis nggak suka. Iblis pasti nggak senang. Banyak rayuan-rayuannya, banyak tipu muslihatnya. Aku masalah kadang-kadang itu loh. Tuhan tuh izinkan masalah pergumulan supaya apa? Supaya kita loyo, supaya kita lemas di dalam roh dan bertanya-tanya, Tuhan adakah Tuhan? Tuhan gimana sih? Kok begitu? Kok begini? Sering kita begitu. Sering gitu. Tapi ayo Tuhan. Ayo, saya kata di sini ayat 23 ayat 8 berkata demikian. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia, tidak kudapati Tuhan. Ke utara aku cari dia, ia tidak tampak, nggak ada juga. Aku berpaling ke selatan, aku juga nggak dapati dia juga. Tapi ayat 10, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow. Kalau hari ini yang ada yang sedang diproses sama Tuhan, Tuhan tuh mau ngasak teman-teman tuh jadi emasnya Tuhan. Amin. Amin. Pak, aminnya palas ya. Amin. Emas dibuang di mana aja. Kita pelaku doa, apalagi sekarang mahal emas. Bukan Mas David ya, bukan. Emas dibuang di mana, mau di Cemberan dan di mana tetap dia muncul terang. Maka sabar aja, sabar, jangan buru-buru. Ikutin, enjoy your process. Ikutin aja prosesnya Tuhan. Kalau ada Tuhan, tenang aja. Ujungnya itu pasti indah deh. Saya ngomong begini bukan tong kosong nyari bunyi, aduh ngalamin tuh. Ngalamin. Udah deh, ikut Tuhan aja. Ujung-ujungnya itu pasti enak sudah. Ikutin dia kan. Karena Tuhan mau menjadikan kita timbul seperti emasnya Tuhan. Ya, isi dengan doa pujian penyembahan. Habis itu nggak cukup begitu aja. Isi dengan apa? Membaca firman Tuhan. Setiap kira setiap minggu, setiap hari baca kitab suci. Kalau mau tunggu, kalau nggak mau tunggu ya baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kekristenan kita kan harus tumbuh dong. Jangan jadi kekristenan bonsai dong. Kita harus bertumbuh dong. Tapi kadang-kadang saya tambahin lagi, jangan hanya bertumbuh, tapi harus berbuah. Banyak kok di pinggir jalan pohon yang bertumbuh, tapi nggak ada buahnya. Buat apa? Tapi di dalam kekristenan kita bertumbuh dan berbuah. Buahnya itu bisa dampak buat sekeliling kita. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari. Habis itu apa? Merenungkan dan melakukannya. Jangan cuma baca doang, tapi coba merenungkan dan melakukannya. Tapi memang ini saya tahu ini gak gampang. Tapi yuk pada pagi ini saya berdoa, mari kita mau sama-sama belajar. Amin. Sama-sama belajar, diisi dengan apa? Doa, pujian dan penyembahan, diisi dengan firman Tuhan dan merenungkan dan melakukannya. Isi juga yang ketiga dan dengan apa? Komunitas yang benar. Amin. Bukan komunitas yang baik loh ya. Baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Bisa membedakan ya, benar. Hati-hati dengan pemilihan komunitas hari-hari ini loh. Ngeri loh, ngeri. Pilihlah komunitas yang benar. Dan kita kan ada komunitas yang benar. Namanya apa? Iya. Sekalipun di komunitas ya tetap aja ada orang-orang yang mengasah kita, pasti ada aja. Ada. Nggak apa-apa, karena kita sama-sama untuk sedang dibentuk sama Tuhan, untuk bertumbuh dan untuk berakar dan berbuah. Amin.
Maka itu jangan biarkan api kita padam hanya karena keadaan. Biar api kita terus menyala-nyala. Tujuan dari bangun mesbah apa sih? Tujuan bangun dari mesbah sebenarnya adalah yang membangun hubungan yang karib. Ya ketika kita doa kan sebenarnya alat komunikasi dua arah ya, kalau ikut kom ya. Komunikasi dua arah kita sama Tuhan. Membangun hubungan yang karib, membangun hubungan yang intim, yang melekat sama Sang Pencipta yaitu Tuhan Yesus. Sebenarnya dia tuh pengen ya, tiap hari, tiap detik, tiap menit tuh Tuhan sebenarnya pengennya dekat sama anaknya. Tapi seringkali kita yang nggak mau dekat. Makanya ini sebuah pilihan. Tapi saya berdoa kita memilih kita hubungan lebih dekat sama Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena keuntungannya banyak banget. Salah satunya ini Mazmur 25 ayat 14. Tujuannya bangun Tuhan tuh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Katakan perjanjiannya diberitahukan. Ih, luar biasa. Jadi kalau kita dekat, melekat, intim, nempel sama Tuhan, perjanjiannya, rahasia-rahasianya Tuhan kasih. Kita mau usaha, kita mau bekerja, kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan tuh masih tahu. Jangan. Tuhan bilang, ya enak loh. Katakan enak tuh. Enak tuh dekat sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Itu rahasianya semuanya dikasih tahu. Ada nggak orang yang nggak gaul karib, nggak intim, nggak dekat, tiba-tiba ngasih tahu rahasia yang ada? Nggak mungkin. Kuncinya harus dekat, harus intim. Maka rahasianya akan dikasih tahu. Hobinya, sukanya makan apa, dikasih tahu semua. Begitu pula Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, nempel, intim sama Tuhan, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang fire, tentang api semua. Yang kedua adalah yang terakhir, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Bagaimana supaya hendaknya kerajaanmu tidak kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kata kerajinan artinya begini. Artinya itu dia. Kata kerajinan dan kata rajin. Rajin itu istilahnya dia tuh giat. Bukan hanya giat tapi dia getol. Dia kalau kita melayani, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, hari ini masih getol nggak untuk melayani Tuhan? Coba kasih tahu yang kiri, kamu masih getol nggak? Masih getol nggak? Atau ya, adalah mau ngapain lagi sih? Gitu. Mari kita harus getol, harus semangat melayani Tuhan. Getol, rajin, giat. Dan kata kendor artinya tuh tidak erat, tidak kenceng. Istilahnya dia tuh melemah. Tuhan kata di Roma 12, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor, tapi biar kamu harus getol. Harus getol dan menyala-nyala dan lain Tuhan. Kata-kata menyala dia tampak atau keluar nyalanya. Tuhan saya bilang, saya nggak bertadi juga. Orang yang apinya menyala itu kelihatan tampak. Tampak kok. Dari salaman juga kelihatan. Orang tuh yang semangat kelihatan dari pas salaman itu kelihatan. Yang menyala-nyala itu, dan api itu pasti membakar sekelilingnya. Pasti ikut dampaknya. Pasti akan kembali menyala. Itu teman-teman, aduh soal gua kalau main itu gue semangat banget gitu. Api transfer, api itu membakar semua, dan api itu menyala.
tampak terang sekali, tampak bersinar cemerlang, menyorot tajam, dan cantik menarik. Iya. Kalau pria-pria ganteng dan menarik. Menyala itu, wah menyala itu dengan urapan. Kalau wajah pas-pasan, tapi kalau ada pengurapan, kok dia jadi ganteng. Wajahnya pas-pasan, tapi karena ada urapan isi bilang saya jadi ganteng. Ada kemuliaan Tuhan, terpancar sinar kemuliaannya, menyala. 1 Tesalonika 5 ayat 9 berkata, jangan padamkan roh, tapi milikilah rasa lapar, rasa haus akan Allah terus menerus, dan harus dijaga. Ingat kisah 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh, dia dikasih pelita. Ya. Kalau bijaksana dia ada minyaknya, dia ada minyaknya dijaga supaya terus menyala. Kalau gadis bodoh mungkin menyala, mungkin dari pulang dari gereja menyala karena kena transfer api Roh Kudus. Tapi kalau Senin Selasa nggak dijaga dengan doa puji penyembahan, dengan nggak baca firman Tuhan, maka apinya mulai keroyok, redup. Tapi kita harus jaga, bukan hanya di gereja, tapi jaga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dampaknya untuk hari Minggu. Amin. Dan gadis bijaksana dia menjaga apinya, menjaga minyaknya, dan gadis bodoh dia biasa. Artinya apa? Dia nggak jaga. Dia nggak jaga. Saya berdoa kita semuanya adalah orang-orang yang menjaga api itu. Menjaga api itu artinya tetap konsisten doa pujian penyembahan, tetap konsisten baca, merenungkan dan melakukan, dan memiliki komunitas. Harus memiliki komunitas. Yohanes 4 ayat 4b berkata demikian, 1 Yohanes. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan sudah berkata, roh kita tuh lebih besar. Bagaimana supaya besar? Ya harus diisi dengan minyak, diisi dengan doa puji penyembahan. Roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka itu jangan pernah takut dalam keadaan apapun, karena kita punya Roh Kudus. Karena seringkali ketika saya lemah, ketika saya nggak berdaya, ketika saya lemes gitu, saya naikkan ini puji penyembahan. Kadang-kadang misalnya kalau lagi di jalan dulu, gua teriak-teriak di dalam mobil atau di dalam motor, wah kira-kira itu tiba-tiba kayak ada kekuatan yang baru, tiba-tiba kayak ada hikmat, suatu pewahyuan yang baru. Amin. Itu roh yang ada dalam kamu tuh lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Dan sebenarnya poin daripada semua itu, goalnya adalah ini sebenarnya, layani Tuhan. Tadi ya, hendaklah, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Buat apa roh menyala-nyala? Kita rajin semangat, tapi gak mau melayani Tuhan. Jangan egois dong. Amin. Tapi goalnya adalah layanilah Tuhan. Katakan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan artinya hidup untuk memuliakan Tuhan, menaatinya, dan melakukan kehendaknya dalam segala hal. Api tidak berguna jika tidak ada yang membakar. Maka itu goalnya kita layani Tuhan. Karena Pak Jong Yu berkata, nah ini Pastor Pak Jong Yu ya dari Korea, layani Tuhan sama dengan melayani jiwa-jiwa. Pendeta Pak Jong Yu berkata, udah almarhumnya, ini tentang, ada bukunya ya tentang surga ya, tentang dia tentang penglihatan ke surga. Pak Jong Yu berkata, melayani Tuhan seperti kita tuh investasi bahan bangunan untuk kita memiliki rumah di surga. Kan kita di dunia ini sementara tinggalnya. Sekalipun tinggal di Gading Serpong, sekalipun sertifikatnya dalam milik kita,
Tapi di surga itu nggak berlaku sebenarnya. Kata kita sementara. Di sini tuh sebenarnya alias ngekos, kontrak, sekalipun itu rumah kita, sertifikat rumah kita. Tapi sesungguhnya rumah kita di surga. Nah, salah satunya kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa adalah itu sebenarnya kita sedang mengirim bahan bangunan untuk kita memiliki rumah di surga. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah biarlah hendaknya terangmu, apimu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Biar kita menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Jangan ketika hadir di komunitas justru terang kita semakin redup. Tapi biarlah kita membawa terang, bercahaya bagi banyak jiwa-jiwa. Lihat perbuatanmu yang baik sehingga orang bisa melihat, kamu kok begitu ya, kamu kok begitu udah berubah ya. Sehingga apa? Terangnya bercahaya. Gereja di mana? Oh misalnya, di Hoka. Kan jadi memenangkan jiwa, amin. Terangnya bercahaya, perbuatan kita bisa terlihat. Dan Kolose 3 ayat 24 statement saya terakhir kan. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saya melayani dimanapun saya melayani, sekalipun saya melayani manusia, tapi saya melayani Raja di atas segala raja. Sehingga kita apa? Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik pelayanan. Yang beri terbaik artinya persiapan lagu-lagunya, misalnya persiapan firmannya, habis itu datangnya istilahnya kagak telat, amin. Ya kan kita mau persiapan buat Raja di atas segala raja. Kalau kita melakukan untuk Tuhan, jangankan untuk Tuhan, kalau kita melakukan untuk bos kita, kita dulu kerja. Pasti dong, masa kerja di sekuler, masa telat? Biarkan sering telat nggak kalau ke kantor? Enggak kan? Hah? Kalau telat diomelin nggak? Potong gaji ya. Jangan potong berkat tuh karena telat lain nggak tuh nggak sebanyak itu, nggak sekejap itu. Ya maksudnya kita melakukan untuk Tuhan, hati kita beri terbaik, pelayanan yang terbaik, persiapan yang terbaik, roh jiwa yang segar, yang mengerti kata amin. Dan saya mendorong teman-teman yang masih belum melayani Tuhan, karena Tuhan ini roh kita menyala-nyala, on fire. Tapi kalau kita nggak melayani Tuhan, nggak melayani jiwa-jiwa, kata apa juga ya. Goalnya adalah kita jadikan layanilah Tuhan. Maka harus kita layani, jangan seumur hidup kita tuh jadi jemaat, seumur hidup atau jadi penonton yang mau dilayani aja. Tapi hari ini kita belajar melayani Tuhan. Amin. Apapun bagiannya. Saya lihat ketika mungkin sekitar 25 tahun yang lalu ya, tua banget ya jadi. Sebelum melayani ya, saya nggak tahu, dulu nggak tahu talenta saya, nggak tahu. Jadi apa? Jadi seorang pendoa syafaat. Kita punya mulut semua kan ya. Jadi belum tahu talentanya, kalau nyanyi kan memang harus Jadi sebelum melayani Tuhan, saya seorang pendoa syafaat. Dukung doa syafaat selama berapa? 5 tahun tersungkur di hati Tuhan. Tukang main gitar, tukang nyanyi, jadi suara berdoa syafaat. Ya akhirnya setelah itu Tuhan angkat terus jadi senior, jadi WL. Jadi teman-teman yang sekarang belum ngerti talentanya apa, melayani, jadi pendoa atau jadi asra aja. Asra kan nggak perlu banyak ngomong kan, yang penting punya senyum yang manis selalu. Udah, jadi orang yang datang ke perkumpulan ketika melihat senyum saudara langsung bersuka cita kan, karena sukacita itu transfer seperti api. Yes. Amin. Bersuka jadi ada sukacitanya. Jadi aku nggak tahu karunia-nya, ya udah melayani aja sebagai asal dulu deh. Ntar baru berkembang ke tempat-tempat yang lain. Amin. Jadi saya berdoa, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan, berembus roh
Kami nggak mau menjadi orang yang biasa-biasa ya Tuhan. Oh, kami nggak mau menjadi orang yang biasa-biasa, tapi kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Manusia roh, manusia menyala-nyala. Matakan firman-Mu Tuhan pada pagi siang hari ini. Dan kami mau menjaga api itu Tuhan. Kami nggak mau seperti gadis bodoh yang tidak mempersiapkan kedatangan-Mu, yang tidak mempersiapkan minyak Tuhan. Biarlah hari-hari ini api itu kami terus jaga ya Tuhan. Dan ketika kami jaga api itu kami menyala, kami melayani jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan segenap hidup kami, sehingga banyak jiwa-jiwa lain itu kami diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Amat terbatas sampai Roh Kudus terus berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga minggu-minggu depan kami beda. Kami menyala untuk melayani Engkau. Kami kembali ke call. Kami kembali nafsu untuk melayani Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kau dahsyat ya Tuhan. Kau luar biasa ya Abah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan biar segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Amin. Bapak saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan